Enteng Tanamal lahir di Kampung Kapartutin, Fak-Fak, Papua. Tanamal adalah marga yang menandakan dia berasal dari negeri Abubu. Sebuah desa di Pulau Nusa Laut, Maluku Tengah, tempat kelahiran pahlawan nasional Marta Christina Tiahahu. Masa kecil Enteng jauh dari kegembiraan masa kanak-kanak. Usianya baru 2 bulan ketika ditinggal ayahnya. Ia dibesarkan kakak-kakaknya dengan makanan pisang bakar dan susu kambing karena ibunya juga menderita sakit akut. Kehidupan yang susah ini juga terbawa sampai ketika mereka pindah ke Ambon. Sempat mengungsi ke hutan perbukitan ketika rumah-rumah di kota Ambon hancur akibat perang TNI dan Paukan Republik Maluku Selatan. Di masa kecil itu, Enteng bersekolah sambil menjajakan pisang goreng. Enteng sekeluarga pindah ke Jakarta. Tinggal di daerah Kuini, di Kompleks Gedung Stovia, sekarang Museum Kebangkitan Nasional. Ia masih murid SMP ketika seorang sahabatnya yang Cemailuhu mengajaknya ikut bergabung dengan band Zainal Kombo. Pimpinan band Zainal Arifin tertarik dengan style gitar Nyong Ambon yang masih bercelana pendek ini, sehingga diberi posisi sebagai gitaris di band Zainal Kombo. Melodi gitarnya terasa kental di lagu Gang Kelinci yang dinyanyikan Lilia Suryani. Banyak artis legendaris Indonesia diiringan band ini saat membuat rekaman Piringan Hitam. Dua tahun kemudian Enteng dan beberapa teman meninggalkan Zainal Kombo membentuk band Panca Nada di bawah payung PT Panca Niaga. Bersama dengan sederetan artis antara lain Teti Kadi, Patie Bersaudara, Titik Sandora, Bob Tutupoli, Panca Nada berkeliling Indonesia dan menjadi band pengiring terkenal pada tahun 60-an. Di masa inilah musik pop Indonesia semakin berkembang meninggalkan era musik kedaerahan dengan format orkes. Selain Panca Nada, Enteng Tanamal juga berkiprah di band lainnya. Ada 4 band tempat Enteng bergabung selama karirnya sebagai pemusik: Zainal Kombo, Panca Nada, Eka Sapta, The Pros. Bersama dengan The Pros lahirlah The Indonesia Best Singer Bro Eri Pesulima. Tanti Yosepha yang berparas Indo dan keturunan Ningrat dipersunting Enteng pada tahun 1970. Dan setahun kemudian putrinya Yoan lahir. Tanti Yosepha tersohor sebagai aktris film yang memenangkan Best Actress di Festival Film Indonesia dan Asia. Enteng bukan hanya seorang gitaris musik saja, tetapi juga adalah ilustrator film. Ia bersama dengan Idris Sardi membuat ilustrasi banyak film yang memenangkan banyak penghargaan. Pada tahun pertengahan tahun 70-an industri rekaman Indonesia booming dengan album lagu anak-anak. Enteng melihat peluang ini. Dengan tabungannya yang dikumpulkan saat bekerja di Dumai, ia memproduksi album lagu anak dan bekerja sama dengan Yukawi dalam sistem titip jual. Ia sukses sebagai produser rekaman album lagu anak-anak,
Salah satunya si kodok yang fenomenal, yang menampilkan anaknya Yohan Tanamal. Ketika TVRI masih menjadi satu-satunya televisi di Indonesia, Enteng menangani program album Minggu dan Selekta Pop. Satu album musik fenomenal dalam khazanah musik Indonesia lahir dari tangannya. Album Ambon Jazz Rock yang mengangkat lagu-lagu dari daerah Maluku dalam irama jazz rock ini telah mengorbitkan Yopie Latul dengan lagu Enggolari. Enteng Tanamal telah mendapatkan uang dan popularitas dari musik. Ia harus juga mengembalikan kepada musik. Seperti katanya, harus ada yang memperjuangkan hak-hak para pencipta lagu dan pemusik. Lalu ia mendirikan Papri dan lembaga manajemen kolektif yang pertama di Indonesia yaitu KCI, sebagai wadah perjuangan. Ia memperoleh banyak penghargaan baik dari pemerintah maupun asosiasi atas jasa-jasa perjuangannya itu. Papri dan KCI masih ada sampai saat ini setelah 38 tahun. Dan Enteng Tanamal tetap konsisten berjuang sampai hari ini, ketika usianya tepat 81 tahun.